Salam Fanmu Harapan Mama. Bertemu lagi dengan saya. Untuk pertandingan yang kemarin yang sudah pada nonton video saya sebelumnya, saya kira dari 3 laga itu tepat ya. 2 tepat, satu lagi seri, tapi itu pun juga saya melihat pertandingan akan sulit. Yang pertama itu Polandia versus Belanda. Sedikit menganalisa flashback video saya yang kemarin itu, saya memprediksi Belanda akan menang 2-1 atas Polandia, dan sempat juga menyebutkan salah satu pencetak golnya Weghorst ya di video saya sebelumnya, dan itu kebetulan Weghorst pun menjadi pencetak gol penentu. Untuk laga Denmark versus Slovenia itu saya mengunggulkan Denmark, tapi juga lewat sebuah analisa bahwa pertandingan itu akan berjalan sengit dan terbukti hasilnya seri 1-1 ya, walaupun Denmark sempat unggul lewat Christian Eriksen. Lalu di laga yang terakhir itu Inggris versus Serbia ya, sesuai mungkin dengan apa yang saya sampaikan bahwa Inggris akan kesulitan lawan Serbia, tidak akan mencetak banyak gol tapi mengunggulkan sedikit Inggris, dan terbukti skornya 1-0 untuk kemenangan Inggris. Saya akan masuk ke laga nanti malam, itu juga ada 3 pertandingan. Yang pertama itu ada Ukraina versus Rumania. Kita ketahui kalau menurut saya melihat Rumania ini beruntung bisa lolos ya ke Euro walaupun menjadi juara grup, karena bersaing di babak kualifikasi itu dengan tim-tim yang relatif kualitasnya menengah ke bawah ya. Ada Belarusia, ada Andorra di sana ya, Israel, dan lawan paling beratnya itu adalah Swiss. Tapi Rumania berhasil jadi juara grup, unggul atas Swiss. Sedangkan Ukraina di kualifikasi itu berada di grup neraka ya, bergrup sama Inggris sama Italia. Tapi Ukraina bisa lolos jadi peringkat 3 terbaik dengan poin 14. Akhirnya di kualifikasi bisa menang lawan Bosnia. Kalau kita lihat perkembangan terakhir, saya kira Rumania semua pemainnya fit, tapi memang relatif tidak begitu kita kenal. Yang terkenal mungkin Hagi yang main di Alaves, itu saja ya. Kalau dibandingkan dengan Ukraina, jelas pemain Ukraina lebih mentereng kemampuannya. Kita tahu di sana ada Zinchenko, sang kapten yang main di Arsenal. Juga di sana ada Miranchuk ya. Lalu ada juga yang harus diwaspadai oleh Rumania adalah Artem Dovbyk ya. Itu adalah top skor Liga Spanyol yang main di Girona. Itu akan memperkuat Ukraina. Jika kita lihat pertandingan ini, saya lihat walaupun Rumania lolos sebagai juara grup di kualifikasi dan ketemu Ukraina yang ada di peringkat 3 terbaik, tapi saya masih mengunggulkan Ukraina ya. Karena kita lihat secara individual pemain Ukraina itu bagus, dan juga Ukraina ini kalau bertemu tim yang dalam artian itu kemampuannya sama dengan dia atau bahkan di bawah dia, itu Ukraina ini jarang kalah ya. Terakhir memang diuji coba sempat kalah lawan Polandia, tapi kalau sudah masuk event-event resmi itu Ukraina itu menurut saya cukup efisien jika ketemu lawan-lawan yang kemampuannya menengah ke bawah. Itu dibuktikan di Euro 4 tahun lalu juga masuk ke perempat final Ukraina. Masuk ke laga kedua itu ada sebelum Australia Prancis ya, di laga terakhir itu, di laga kedua itu ada Belgia versus Slovakia. Ini juga kalau kita lihat dari kualitas individu, jelas Belgia unggul atas Slovakia. Tapi Belgia ini kan sedang ada masalah di ruang gantinya ya. Bagaimana perebutan kapten antara Kevin De Bruyne dan Courtois, kiper utama Real Madrid dan juga kiper utama Belgia ya. Tapi karena ada perebutan, isunya seperti itu, ada perebutan kapten itu, sehingga akhirnya Courtois menolak untuk ikut di hajatan Piala Eropa Jerman 2024 ini. Ini jelas jadi kerugian besar ya, karena Courtois itu secara pengalaman dia bagus dan juga salah satu kiper terbaik di dunia menurut saya.
Thibaut Courtois ini. Otomatis akan De Bruyne akan main jadi kapten, itu juga mungkin akan dibantu oleh Jeremy Doku yang main di Manchester City, dan juga ada Leandro Trossard yang main di Arsenal ya. Lalu ada juga Romelu Lukaku masih diandalkan di sana, dan di belakangnya mungkin Witsel yang main di Dortmund itu masih juga jadi andalan buat buat Belgia. Tapi kalau saya menilai ya generasi emasnya Belgia itu sudah mulai berkurang ya. Karena kalau kita lihat-lihat dulu zaman masih ada Eden Hazard ya, Hazard bersaudara, Hazard, Organ Hazard ya, backnya masih ada Vermaelen. Saya kira itu ditambah pemain-pemain yang ada sekarang itu yang jadi generasi emas, tapi itu pun Belgia gagal meraih piala. Ketemu sama Slovakia ya. Kalau kita lihat Slovakia ada beberapa pemain yang mungkin kita kenal. Itu ada Milan Skriniar yang pernah main di Inter Milan dan musim ini main di PSG. Kipernya itu Dubravka ya yang main di Newcastle, dan juga ada Labotka yang main di Napoli. Tapi kalau dibandingkan dengan kualitas pemain Belgia kan jelas lebih mentereng permainan Belgia. Lalu kalau kita lihat Slovakia versus Belgia, kalau secara pertemuan memang Slovakia kesulitan menghadapi Belgia ya. Cuma menang satu kali Slovakia atas Belgia. Otomatis kalau bertemu di laga ini, saya lihat Belgia diuntungkan ya. Dan bahkan kalau saya lihat bisa Belgia melakukan banyak gol di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat di grup ini kan ada Belgia, Slovakia, Ukraina, dan juga Rumania ya. Belgia jadi andalan, dan jika melihat kualitas pemain yang ada, terlepas dari absennya Courtois, andai saja nanti pelatih Belgia itu Tedesco bisa meredam di ruang ganti sehingga tetap kondusif, saya melihat Belgia ada peluang menang. Bahkan dengan selisih lebih dari satu gol di pertandingan kali ini. Masuk ke laga terakhir itu ada Austria versus Prancis. Ini laga yang seru. Kenapa seru? Prancis jelas jadi kandidat karena semifinalis Piala Dunia. Tapi juga Prancis tidak bisa menganggap remeh Austria ya. Karena Austria itu dari 16 kali pertandingan yang sudah dilakoni itu baru kalah satu kali. Bahkan dari 7 pertandingan yang dilakoni Austria itu tidak ada kalah ya. 6 kali menang, satu kali seri 7 pertandingan terakhir. Cuma kendala Austria itu kan David Alaba tidak bisa main karena cedera. Otomatis dia akan mengandalkan duet Jerman ya, yang bermain di Liga Jerman itu ada Marcel Sabitzer yang main di Dortmund, sama Laimer yang main di Bayern Munchen ya. Kalau saya lihat, apalagi ini pelatihnya kan Ralf Rangnick, mantan pelatih Manchester United. Dia bisa membuat pemain-pemain Austria ini kompak ya saat membela negara. Itu dibuktikan dari pertandingan yang dilakoni Austria itu baru kalah satu kali dari 16 pertandingan. Prancis kalau kita lihat memang kabar terakhirnya ada berita yang kurang mengenakan. 3 pemain andalan itu Ousmane Dembele ya, lalu ada juga Kingsley Coman dan Mbappe itu kena flu. Tapi saya yakin ketiga pemain itu mungkin antara Dembele, Mbappe akan dimainkan di awal ya, karena Prancis biasanya akan menurunkan 4-2-3-1. Satunya itu mungkin kalau Muani atau Oliver Giroud. Tiganya di belakang striker itu adalah Mbappe, Griezmann, dan sama Dembele. Kalau kita lihat kualitas pemain jelas Prancis unggul segala-galanya atas Austria. Cuma Prancis harus hati-hati dengan rekor Austria ini. Apalagi di partai terakhir itu Prancis cuma bermain 0-0 lawan Kanada. Ini harus jadi alarm bahaya buat Didier Deschamps, pelatih Prancis. Tapi kalau kita lihat pertemuan kali ini, saya lihat Austria ini beberapa kali saya amati di setiap turnamen yang diikuti. Di kualifikasi memang bagus dia, tapi begitu masuk ke babak utama tidak keluar permainannya. Austria ini yang bisa dimanfaatkan Prancis. Prancis itu jago turnamen, sama seperti Jerman ya, kalau udah masuk turnamen itu dia permainannya itu keluar Prancis, apalagi disokong oleh bintang-bintang utama. Saya meyakini Prancis akan mengalahkan Austria bahkan lebih dari 1 gol di laga ini ya, melihat
kualitas pemain. Yang terpenting adalah ketiga pemain yang diberitakan terkena flu itu bisa fit. Kalau itu nggak fit mungkin akan seru pertandingan ini. Tapi kalau itu fit saya kira ya Austria akan habis di laga pertama ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Salam Fan Harapan Roma TV.